Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Serta semoga kita semua selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Baik, sayang sekali ya di masa pandemi seperti ini kita tidak dapat bertemu langsung, bertatap muka secara langsung untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Namun, masih banyak sekali nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Salah satunya melakukan pembelajaran melalui media ini. Kemudian, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang terpilih menjadi siswa dan siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Semoga kalian semua dapat menghebat dengan cara kalian masing-masing. Baik, seperti yang kalian tahu, ini merupakan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Maka dari itu, selama 1 tahun ke depan atau 2 semester ke depan, insya Allah, saya akan mendampingi kalian, akan menjadi guru bimbingan dan konseling kalian. Sebelum memulai segalanya, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Tetapi karena di masa pandemi seperti ini, mungkin saya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebelum kita memiliki kesempatan untuk bertatap muka dan berkenalan secara langsung. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Endah Prakarti, saya tinggal di Kampung Besar, mungkin ada yang satu daerah dengan saya. Oke, kemudian jika ada yang bertanya saya lulusan mana, saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung, jurusan bimbingan dan konseling atau psikologi pendidikan dan bimbingan. Mungkin cukup sekian perkenalan singkat dari saya. Apabila ada yang ingin disampaikan lebih lanjut atau ditanyakan lebih lanjut mengenai diri saya, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Selanjutnya, untuk pertemuan pertama ini, untuk pembelajaran pertama ini, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Nah, mungkin kata bimbingan dan konseling ini sudah tidak asing ya untuk teman-teman semua. Di SD, di SMP, di beberapa SD maksudnya. Di beberapa SD ada yang punya bimbingan dan konseling, di semua SMP juga sekarang sudah ada bimbingan dan konseling. Jadi mungkin istilah bimbingan dan konseling ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Jadi, masih banyak nih yang belum sadar atau yang belum tahu apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling ini. Atau mungkin di antara kalian masih ada yang salah paham bahwa bimbingan dan konseling adalah tempatnya anak-anak nakal. Semoga pemikiran kuno seperti itu tidak ada di otak-otak cemerlang yang kalian miliki. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bimbingan dan konseling, untuk apa sih ada di sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah fasilitas yang diberikan sekolah kepada Anda semua. Untuk apa? Untuk dapat membantu kalian dalam mengenal diri kalian masing-masing dan mengenal lingkungan kalian, serta membuat kalian berperilaku sebagaimana tuntutan lingkungan kalian, seperti itu ya. Nah, di bimbingan konseling sendiri itu bimbingan dan konseling, jadi dibagi menjadi 2. Ada bimbingan, ada konseling. Nah, kenapa sih dibeda-bedain? Jadi, kalau bimbingan itu bersifat informasi atau pencegahan. Kalau konseling sendiri itu sudah terjadinya sesuatu baru dilakukan tindakan, seperti itu ya garis besarnya. Kemudian di bimbingan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama bimbingan klasikal, yang kedua bimbingan kelompok, dan yang ketiga perencanaan individual. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa sih bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang dilakukan secara per kelas. Jadi, pemberian informasi yang dilakukan secara per kelas disebut bimbingan klasikal, seperti yang saya lakukan saat ini kepada kalian, meskipun melalui media video seperti ini. Kemudian yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini pemberian informasi yang dilakukan secara per kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini bisa dilakukan misalnya dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan layanan-layanan. Misalnya layanan bagaimana sih caranya mengatur keuangan, misalnya seperti itu ya, contoh kecilnya.
Kemudian bisa juga kalian misalnya berlima orang atau 8 orang menghadap kepada saya atau guru BK yang lain untuk meminta informasi mengenai universitas, nama universitas, dan sebagainya. Merupakan bimbingan kelompok seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ada lagi namanya perencanaan individual. Yang ketiga adalah perencanaan individual. Nah, perencanaan individual ini merupakan layanan informasi yang berkaitan dengan karir peserta didik. Jadi misalnya ada siswa yang ingin mengetahui sebenarnya bakatnya apa, kemudian minatnya apa, kemudian ia ingin masuk universitas apa selanjutnya. Itu merupakan layanan perencanaan individual. Nah, layanan perencanaan individual ini biasanya bersifat perorangan atau individual. Jadi, kalian bisa datang seorang diri ke dalam ruang BK atau ke guru BK untuk melakukan perencanaan individual ini. Nah, semoga bisa dipahami apa saja bagian-bagian dari bimbingan dan apa maknanya bimbingan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai konseling. Konseling ini adalah tindakan kuratif yang dilakukan oleh guru BK sebagai upaya membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami seperti itu. Misalnya, ada siswa yang kurang fokus belajar di kelas. Mungkin ia merasa terganggu, kemudian datang ke ruang BK, atau mungkin kita yang memberikan perhatian lebih, wah kayaknya ada yang salah nih sama anak ini. Bukan berarti itu karena kalian melakukan kesalahan, tetapi karena kita perhatian ke kalian, kita pengen kalian baik-baik saja seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ada yang diundang ke ruang BK, bukan dipanggil, tapi diundang ke ruang BK untuk melakukan konseling. Apa sih? Untuk membantu kalian agar kalian tidak terhambat dalam hal-hal yang mungkin kalian akan menyesalinya di kemudian hari, seperti itu. Jadi, apabila ada yang diundang ke ruang BK bukan berarti karena ia nakal, seperti itu ya. Nah, konseling ini terbagi menjadi konseling individual dan konseling kelompok. Konseling individual dilakukan secara perorangan atau individual. Yang kedua, konseling kelompok, yaitu konseling yang dilakukan secara berkelompok dengan masalah yang relatif sama. Seperti itu ya. Mungkin itu adalah gambaran umum yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga cukup menjelaskan bagaimana bimbingan dan konseling itu bekerja. Kemudian, apabila masih ada nih yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan kepada saya. Untuk kedepannya akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kalian, pembelajaran-pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk pengembangan pribadi kalian. Maka, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.